Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, namaku Sekar Ayu Ceningrum dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang nantinya teman-teman juga akan mempelajari tentang apa itu ekspresi dan bagaimana bentuknya. Jadi, disimak ceritanya ya. Di dalam lembah yang subur, terdapat satu peternakan besar. Di dalamnya terdapat hewan yang sangat banyak. Ada apa aja ya hewannya? Di sana ada domba yang lucu, ada sapi, dan juga ada kuda, teman-teman. Banyak sekali ya. Nah, pemilik peternakan tersebut memiliki seorang anak yang cantik. Namanya Michi. Sejak kecil, Michi ini selalu dimanja oleh orang tuanya. Michi tidak diperbolehkan keluar rumah. Kenapa ya? Karena orang tuanya beranggapan kalau anak perempuan itu tidak boleh keluar rumah. Anak perempuan itu harus rapih, anak perempuan itu harus bersih, tidak boleh ada noda. Karena tidak diperbolehkan keluar rumah, akhirnya Michi bosan diam di rumah terus. Karena Michi bosan dan ingin bermain, akhirnya Michi diam-diam pergi keluar rumah dan bermain dengan domba-dombanya yang lucu. Saat sedang asyik bermain dengan domba-dombanya, Michi ketahuan sama mamahnya. Akhirnya Michi dimarahin. Ibunya sangat marah sama Michi. Sepertiin ekspresi mamahnya. Apa yang kamu lakukan, Michi? Ibu kan sudah bilang, kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu tidak boleh keluar rumah. Sekarang Michi masuk ke rumah. Dengan ekspresi yang sedih, Michi akhirnya pergi ke rumahnya dan berdiam diri di kamar. Michi termenung. Michi sedih sekali. Michi sangat bosan, teman-teman. Kasihan ya Michi ya. Karena Michi tidak bisa melawan rasa bosannya, Michi diam-diam merencanakan sesuatu. Merencanakan apa ya? Michi ingin pergi dari rumah. Michi ingin bermain di luar rumah. Akhirnya, keesokan harinya Michi keluar dari rumah dan pergi ke belakang rumahnya. Michi sangat senang sekali, teman-teman. Michi berlari. Ternyata di hamparan rumahnya banyak sekali rumput-rumput hijau yang sama sekali Michi belum pernah melihatnya. Michi sangat senang dan berlari-lari di sana. Saat sedang asyik berpetualang, Michi melihat sebuah gua yang besar di atas bukit. Guanya sangat gelap dan muncul beberapa kelelawar yang terbang dari sana. Sebenarnya Michi sangat takut. Tetapi dari kejauhan, Michi mendengar seperti ada suara anak-anak yang sedang tertawa, teman-teman. Michi mengira, apakah di dalam sana ada anak-anak? Karena Michi penasaran, masuk Michi ke sana. Michi perlahan-lahan masuk ke dalam gua itu. Betapa kagetnya Michi ketika melihat ada beberapa hewan yang sedang bermain di sana. Ada rubah, ada kelinci, dan juga ada ayam. Tapi sangat aneh, teman-teman. Hewannya seperti bisa berbicara layaknya manusia. Dan ketika Michi sedang terheran-heran, ada seekor rubah menghampiri Michi. Hai Michi, kamu mau bergabung bersama kami? Tanpa basa-basi, Michi pun setuju karena Michi sangat kesepian dan sangat membutuhkan teman. Akhirnya, mereka bermain bersama di sana. Mereka bermain masak-masak dan nantinya makanannya akan disantap bersama-sama. Karena mereka semua asyik bermain,
Tanpa mereka sadari, hari sudah mulai sore. Nah, Rubah berbicara kepada Michi. Michi, apakah kamu tidak mau pulang? Michi menjawab, oh iya, sekarang sudah mulai gelap. Nanti aku dimarahi sama ibuku. Akhirnya, Michi ingin pulang ke rumah. Saat Michi ingin berpamitan dengan teman-temannya, kaget sekali Michi ketika melihat bajunya sangat kotor, teman-teman. Bajunya sangat banyak sekali debu, banyak sekali noda pasir, noda tanah, karena mereka bermain masak-masak tadi kan. Michi sangat ketakutan. Michi takut kalau nanti dia pulang diomelin sama mamahnya lagi karena bajunya kotor. Michi sangat panik. Sampai-sampai dia tidak mau pulang. Hewan-hewan di sana akhirnya menenangkan Michi. Tenanglah Michi. Sekarang kamu ikuti aku. Angkat 5 jarimu seperti ini. Akhirnya Michi mengangkat jarinya seperti ini. Teman-teman boleh ikuti juga ya. Lalu hewan tersebut berkata, sekarang coba Michi ikuti aku lagi ya. Jarinya ditaruh di sini. Lalu tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Setelah itu, Michi merasa lebih tenang. Tapi bajunya masih tetap kotor nih. Bagaimana? Nah, hewan-hewan di situ memberitahu kepada Michi. Michi, tenang saja. Ibu Rubah akan membantu kamu. Ibu Rubah mempunyai serbuk ajaib yang bisa menghilangkan noda di baju kamu. Michi sangat kaget. Bagaimana caranya? Akhirnya Michi bertanya kepada Rubah. Rubah, apakah benar bisa? Rubah pun menjawab, tentu saja bisa. Aku bisa menghilangkan noda-noda di baju kamu. Akhirnya Rubah memberikan percikan seperti bubuk-bubuk kepada bajunya Michi seperti itu. Dalam sekejap, noda di baju Michi pun akhirnya hilang dan bajunya kembali bersih. Wah, hebat ya. Dengan terburu-buru, Michi pulang ke rumah. Tetapi saat tiba di rumah, ibunya sudah sangat marah. Ibunya membentak Michi dengan nada yang tinggi. Michi, kamu dari mana saja? Ini sudah sore. Ngapain kamu keluar? Akhirnya Michi bercerita sama mamanya. Ma, aku hanya bermain ke belakang rumah aja kok. Tetapi mamanya tetap marah teman-teman karena Michi tidak diperbolehkan kemana-mana. Akhirnya Michi dihukum 1 minggu ke depan harus berdiam diri di kamar. Dengan wajah yang sedih, Michi kembali ke kamar dan berdiam diri. Michi sangat sedih teman-teman. Michi sudah tidak bisa bermain lagi dengan teman barunya. Hari-hari pun berlalu. Michi mengisi waktu luangnya untuk membaca buku. Pada siang hari, Michi sedang asyik membaca buku di kamarnya. Lalu tiba-tiba muncul sebuah pantulan cahaya yang mengarahkan ke tembok kamarnya. Alangkah terkejutnya Michi ketika melihat pantulan cahayanya berubah menjadi sebuah pintu. Pintu apa ya kira-kira? Michi penasaran sekali. Dengan penasaran, Michi membuka pintunya dan melihat di dalamnya adalah goa yang kemarin dia kunjungi. Michi melihat di sana ada teman-temannya juga loh. Michi sangat senang sekali.
Walaupun di dalam rumah, Michi tetap bisa bermain bersama mereka. Akhirnya, Michi main selalu sama mereka. Nah, karena Michi tidak pernah di kamar lagi, mamanya curiga. Kenapa tidak ada suara di kamar Michi? Akhirnya mamanya mengetuk pintu. Tuk tuk tuk. Michi, kamu ada di kamar? Michi mendengar suara mamahnya dan akhirnya kembali ke kamarnya dan berpura-pura membaca buku. Saat mamanya membuka pintu, terlihat Michi sedang membaca buku. Lalu ibunya hanya terdiam karena ternyata anaknya masih ada di dalam kamar. Akhirnya, Mama Michi pun pergi dari kamarnya dan menutup pintunya kembali. Dengan perasaan girang, Michi bermain lagi ke goa tersebut. Sejak saat itu, Michi sudah tidak pernah kesepian dan selalu bermain dengan teman barunya.